jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama kita baca di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Cuma 2 ayat saudara, jadi kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tiada satu hal pun yang dapat merebut kita dari tangan yang penuh kuasa, tangan Bapa kita, Tuhan kita. Amin. Sama-sama pujikan. Ku aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Amin. Kau hapus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Sama-sama angkat suara kita pujikan. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Amin. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Oh, sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Angkat suara kita, pujikan. Aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Katakan kau hapus, kau hapus semua dosaku. Kau buatku menjadi baru. Hey. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu, kepadamu. Dengan segenap hati katakan. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Amin. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Sekali lagi katakan, ku serahkan. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Katakan kepadamu, kepadamu. Kami serahkan Tuhan, hidup kami kepadamu. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja yang menang atas maut.
Dia hidup untuk selama-lamanya. Tepuk tangan sama-sama, puji Dia. Semuanya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu Yesus. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat. Kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada ku takut, tiada takut dan getar. Kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Tepuk tangan sama-sama. Kau Raja yang hebat, penebus kami. Angkatlah, angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu, oleh darah-Mu. Amin. Yang bebaskanku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Kaulah Raja yang hebat. Kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada ku takut, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Engkau yang mengalahkan maut, Engkau hidup selama-lamanya, memerintah selama-lamanya. Sama-sama katakan. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Oh, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Sama-sama katakan. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat. Kebangkitan-Mu di dalamku. Amin. Di dalamku. Tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Sekali lagi katakan. Kaulah Raja yang hebat. Kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu. Yesus, Yesus. Sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Amin.
Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-22 dari Perenungan Katekismus. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Apa yang terjadi setelah kematian bagi mereka yang tidak dipersatukan dengan Kristus melalui iman? Pada hari penghakiman mereka akan menerima hukuman yang mengerikan namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Kita baca dari Yohanes 3 ayat 16-18 dan juga ayat ke-36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan dari katekismus minggu ini mungkin terasa terlalu menakutkan bagi kita. Meskipun terdengar keras, ini adalah bentuk kejujuran dari kasih dari Allah yang tidak menutup akibat dosa. Neraka bukanlah bentuk kekejaman Allah, tetapi konsekuensi dari keadilannya. Dan bukti betapa seriusnya dosa. Dosa bukan sekedar melanggar aturan, tapi dosa adalah penolakan terhadap Allah yang Maha Kudus, sumber segala kehidupan dan kebaikan. Pandangan ini bukan berasal dari doktrin yang keras, tetapi dari pemahaman akan kasih Kristus yang radikal. Tim Keller pernah berkata, jika kita tidak percaya kepada neraka, kita tidak akan pernah mengerti besarnya pengorbanan Yesus. Yesus sendiri adalah pribadi yang paling penuh kasih. Berbicara tentang neraka lebih dari siapapun di dalam Alkitab. Yesus menyebutkan tentang kegelapan yang paling gelap di dalam Matius 25 ayat 30. Api yang tak terpadamkan dalam Markus 9 ayat 43. Dan tentang penderitaan kekal dalam Lukas 16 ayat 23. Tapi Yesus tidak hanya memperingatkan tentang neraka. Dia datang untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Yohanes 3 ayat 16 bukan sekedar ayat hafalan anak sekolah minggu, tetapi hal ini adalah jantung dari Injil. Kasih Allah yang begitu besar hingga ia memberikan anaknya untuk mati menggantikan kita di kayu salib. Salib adalah bukti bahwa Allah tidak membiarkan kita binasa. Di salib, Yesus menanggung murka Allah ketika ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah momen ketika Yesus mengalami keterpisahan total dari Allah Bapa. Dia mengalami neraka agar kita tidak perlu mengalaminya. Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah agar kita bisa menikmati kehadiran Allah. Bayangkan ada satu orang tenggelam di dasar laut. Bukan mengambang, bukan juga berteriak minta tolong, tetapi sudah tenggelam, tidak bernafas dan mati. Tidak ada satupun yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Satu-satunya harapan adalah bila ada seseorang yang menyelam, mengambil tubuh yang mati itu, dan memberikan nafas baru, dan menghidupkan orang itu kembali. Itulah kita.
Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita ini bukan terluka, tapi kita mati. Yesus tidak hanya datang untuk memberikan bantuan, tetapi Yesus datang untuk membangkitkan kita dari kematian kita. Dia menyelam ke dalam kematian, masuk ke dalam murka Allah yang seharusnya menimpa kita. Dan dia memberikan kita hidup baru kepada kita semua yang percaya kepadanya. Itulah keselamatan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Yesus hidup dan memberikan hidup kepada yang mati. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar mengapa Yesus mengizinkan neraka, melainkan mengapa Allah yang Maha Kudus rela mengalami neraka demi menyelamatkan kita yang sudah mati dalam dosa. Jawabannya hanya satu, karena kasih. Saya bisa mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bisa masuk ke dalam doa pertobatan kita. Kalau Yesus sungguh sudah menanggung neraka di kayu salib demi kita, apakah hidup kita sudah mencerminkan rasa syukur dan pertobatan yang nyata? Dan juga apakah selama ini apa yang kita takuti? Kehilangan kenyamanan di dunia ini atau kehilangan hadirat Allah untuk selamanya? Biarlah Roh Kudus pada hari ini membuka hati kita untuk menyadari kebenaran ini. Dan biarlah Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk kita dapat bertobat dan percaya. Jadi jangan takut kita untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan menunggu, bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan kita semua. Silakan berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, Tuhan. Kami telah menolak kasih-Mu dan hidup menurut kehendak kami sendiri. Tanpa Engkau, Tuhan, kami mati dan binasa. Tetapi hari ini kami kembali diingatkan dan disadarkan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Engkau telah menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Yesus, kami percaya kepada-Mu dan berserah kepada pengorbanan-Mu di kayu salib. Ampuni kami, pulihkan kami, dan berikanlah kami hidup yang baru. Ajarkan kami juga untuk berjalan dalam kasih-Mu dan hidup menghargai anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami kembali kepada-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya harapan kami yang kekal. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Inilah iman kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Yesus, Anak Allah, Engkau mati di kayu salib bagi kami. Dan Engkau bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kristus yang telah bangkit, kuasanya telah menang, kekal kerajaannya. Karena kebangkitannya, maut tak berdaya. Pada harinya kelak Dia akan bangkitkanku. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Harapan kekal, biar sekarang lelah, karena abadi di
sisi tata juru selamat. Amin. Meski tak mengerti ceritaku bermakna, mahkota mulia darinya dari surga. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Engkau hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, betapa indahnya saat jumpamu ku puas sempurna. Dalam peluk kasih-Mu ku akan melihat, oh Bapa, di sana. Haleluya, haleluya, betapa indahnya saat jumpamu ku puas sempurna. Dalam peluk kasih-Mu ku akan melihat, Bapa menantiku di sana. Oh Bapa, Bapa menantiku di sana. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Yes, nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Lord. Oh sing hallelujah. Come on. Our hope springs eternal. Oh sing hallelujah. Now whenever we confess, Christ our hope. Come on, let's sing it one more time. Oh sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh sing hallelujah. Now whenever we confess, Christ our hope in life. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Harapan kita di dalam Tuhan, saudara. Thank you Lord. Kita bersatu hati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within. Come on. From His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand.
Apa yang tenangkan jiwa hanya oleh karena kasih Kristus yang besar. Katakan, apa yang tenangkan. Katakan saudara. Tuhan baik, Tuhan baik. Di manakah anugerahnya dalam darah penebus yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai. Siapa tuntun kita pulang? Kristuslah. Yes, katakan. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Amen. Yes Lord. Pujikan. Apa lagu ajal kita. Dia hidup, dia hidup, dia hidup, yang tunggu kita di surga. Selamanya bersama dengan Kristus. Jemaat sendiri pujikan. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan berteru. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Amin. Yes Lord. Hati kami melimpah Tuhan dengan ucapan syukur. Saat kami tahu bahwa hidup kami yang mungkin saat ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidaknyamanan. Kami tahu Tuhan akhir dari semua ini itu bukan kesia-siaan Tuhan, tetapi hidup kekal yang telah Engkau persiapkan bagi setiap kami Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita kami, inilah yang menjadi damai sejahtera kami. Hidup kami aman di dalam tangan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah sumber ketenangan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Di mana Engkau telah merelakan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Dan bangkit memberikan pengharapan bagi kami. Akan hari esok kami tidak lagi takut dan khawatir. Karena hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam kami menjalani kehidupan kami, biarlah kami terus ingat bahwa Engkau terus bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Lord. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, hati kami dipulihkan, hati kami diteguhkan, hati kami dikalibrasi lagi Tuhan. Dan kami kembali memandang kepada karya penebusan-Mu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mission edisi yang kami sediakan di area Giving Booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi Anda masing-masing pada saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami juga mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau sampai saat hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan sebagian daripada berkat finansial yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami.
Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kiranya melalui pemberian kami ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Kami siap memberi dan kami telah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Hello Gibeon Church, senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua hari ini. Saya Joshua and this is Gibeon Weekly News. Dunia terus berubah. Teknologi, tren, dan nilai-nilai berganti dengan cepat. Tapi pergumulan kita tetap sama, tentang identitas, keadilan, relasi, dan makna hidup. Dunia mencoba menjawab dengan berbagai cara. Tapi jiwa kita haus akan sesuatu yang lebih dari sekedar jawaban sementara. Kebutuhan terdalam kita hanya bisa dijawab oleh satu kebenaran yang kekal. Melalui seri khotbah eksposisi tematik ini, kita akan menemukan bagaimana Injil tetap menjadi jawaban sejati bagi pergumulan masa kini. Minggu depan kita akan memasuki seri pertama dari sermon series yang baru yang berjudul Kebenaran Injil untuk Pergumulan Masa Kini. Kiranya terang Injil mencerahkan dan menguatkan kita semua pada saat kita melalui masa-masa sulit yang kita hadapi. Di hari yang sama kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus atau Holy Communion. Kiranya kita semua bisa mempersiapkan hati kita. Hari ini adalah pendaftaran terakhir Discover Your Calling Through Ministry. Bagi Anda yang ingin melayani di Gibeon Church, tunggu apa lagi? Langsung saja kunjungi Connect Booth yang ada di depan gereja setelah ibadah ini untuk daftar atau tanya-tanya lebih lanjut. Halo Su, dengan papanya siapa? Givit sama Isel. Sama Daud. Saya dengan mamanya Olive. Saya mamanya Kirsten Jane dan Sarah. Berapa kali anak Anda mengikuti summer camp? Kirsten Jane sekarang SMA 1 dan ini sudah yang ketiga kalinya untuk join summer camp. Saya rasa selama di gereja ini ada summer camp, anak saya selalu mengikuti. Ini masuk ketiga kali. Ya sama, ini sudah ketiga kali. Lalu mengapa Anda mengikut sertakan anak Anda dalam summer camp tahun ini? Summer camp itu sangat membangun anak-anak ya, karena relevan untuk anak-anak belajar tentang mengenal dirinya dengan baik dan juga belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Soalnya kita lihat gini loh ya, kegiatan ini sesuatu yang bagus ya, terutama mengenai anak-anak ini bisa belajar berkomunitas. Salah satu sarana untuk menuju anak ini menjadi suatu mengerti tentang identitas diri untuk menuju pada keserupaan Allah. Nah, kalau saya lihat Daud itu setelah ikut summer camp beberapa kali itu dia lebih peduli sama sesamanya, lebih mau ikut kegiatan-kegiatan gereja seperti itu. Summer camp yang pertama itu awalnya Kirsten enggan untuk ikut, tapi kita sebagai orang tua mendukung, kita mendorong dia untuk mencoba. Alasannya pertama kali kenapa dia enggan mencoba itu dia ada takut karena takut untuk nggak punya teman, terus nggak bisa komunikasi dengan bahasanya dia. Jadi setelah dia join summer camp pertama, puji Tuhan dia sangat suka dengan summer camp. Jadinya ini summer camp kedua dan ketiga dia sendiri yang minta untuk join. Ayo parents, bawa anak-anak kita dalam suatu acara yang positif, bisa membangun karakter, terutama untuk mengerti identitas diri tentang anak ini bahwa mereka sudah diselamatkan dan menuju pada keserupaan dengan Kristus. Ya, saya mau encourage untuk para orang tua karena saya percaya bahwa summer camp ini adalah perjalanan iman buat anak-anak kita dan ini suatu sarana anugerah yang Tuhan sediakan melalui gereja kita. Dalam 3 hari itu dia benar-benar bisa mempunyai waktu mengingat Injil, dia bisa belajar banyak tentang teman-teman yang mungkin berbeda dengan dia dalam segi sekolah, bahasa, latar belakang. Tapi semua itu pada summer camp tidak matter karena semuanya sama di depan Kristus dan mereka dipersatukan oleh Injil. That's all for this week, Church. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap jadi pembawa Injil dimanapun kita berada. Have a blessed Sunday and enjoy the sermon. Untuk pengumuman hari ini, saudara, welcome to Gibeon Church untuk kita semua yang hadir pada hari ini dan bagi saudara yang mengikuti secara live streaming.
Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, kalau saudara lihat sekeliling kita, saudara boleh coba tengok kanan kiri gitu ya. Lihat ada banyak hal yang berubah di hall kita, dan ini adalah progres yang terjadi di dalam renovasi gereja kita. Saya tahu saudara ada banyak yang tidak ideal, mungkin ada beberapa dari saudara bergumul mau datang secara onsite. Saya sangat paham itu, dan ini adalah sebuah bentuk penyesuaian kita semua. Ya, mungkin ada ketidaknyamanan yang harus kita hadapi sama-sama, tapi ada kabar baiknya untuk saudara. Ini semua sementara. Ya, bilang sama kanan kiri saudara, tenang, ini semua sementara. Ya, ini semua sementara. Kita sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Ya, tim pembangunan saya tahu mereka mengupayakan yang terbaik untuk proses ini, dan saya mewakili tim pastoral bersama dengan tim pembangunan juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kesabaran saudara, pengertian saudara di dalam mendukung proses renovasi gedung gereja kita. Kita terus doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan juga boleh selesai tepat waktu. Dan saya percaya saudara bahwa kalau Tuhan sudah yang mulai pekerjaan ini, Tuhan juga yang akan menyempurnakannya. Amin. Dan biarlah saudara, apa yang kita lakukan hari ini, yang kita bangun hari ini bukan hanya gedungnya, tetapi kita membangun komunitas Injil sama-sama, yang juga memperkuat iman kita bersama. Dan saya berdoa supaya gereja ini bisa menjadi rumah rohani yang bisa membawa orang banyak mengenal Injil dan mengalami kasih karunia Kristus. Itu jauh lebih penting daripada semua yang ada. Dan saya juga berdoa supaya saudara boleh bertumbuh di dalam pengenalan saudara akan Injil di tempat ini. Lalu saudara, yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa saya percaya kita semua ini dipanggil bukan hanya untuk menjadi penikmat kasih karunia, tapi kita dipanggil juga untuk menjadi penyalur kasih karunia. Melalui apa? Melalui pelayanan. Nah, itu sebabnya saudara, saya ingin mengencourage saudara semua, bagi Anda yang sudah ada di dalam komunitas Injil yaitu Care Group, saudara bisa menggumulkan dan meresponi panggilan Tuhan melalui pelayanan ini. Dan hari ini adalah hari terakhir di mana saudara bisa dapat mengakses form daripada DYC, Discover Your Calling Through Ministry. Dan saya berdoa juga untuk saudara yang ada di dalam Care Group bisa mengambil ini menjadi sebuah langkah iman saudara, dan saudara bisa mengalami sukacita di dalam rencana Tuhan yang mulia. Saudara bisa mengakses form daripada DYC lewat Gibeon app ataupun website kita gibeon.church. Dan sekali lagi saya ingin mengencourage saudara untuk boleh berbagian di dalam ministry. Itu saja saudara, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan khotbah berseri kita dari surat eksposisi Efesus, surat Efesus selama 18 minggu. Tidak terasa ya saudara ya, puji Tuhan ya. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dari surat Efesus? Boleh angkat tangan, boleh megang tangan, puji Tuhan. Dan sebelum kita masuk kepada sermon series kita yang selanjutnya, hari ini saudara kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Beliau juga sahabat saya di City to City, bersama-sama melayani. Beliau adalah associate pastor dari Rock Riverside Community Church di Denpasar. Dan juga beliau adalah coach di City to City Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita berdiri bersama-sama. Kita berikan sambutan yang hangat untuk Pastor Anthony Pribudi. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Silakan duduk kembali saudara sekasih dalam Tuhan. Segala tepuk tangan dan kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Amin. Karena kalau saudara tahu saya dulu ya, mungkin saudara kenal saya 15 atau 20 tahun yang lalu, saya yakin 100% saudara. Saudara tidak akan mungkin mau dengerin saya hari ini saudara ya. Jadi kalau kita semua ada di tempat ini pada pagi hari ini, baik saudara maupun saya, itu semua adalah karena karya Kristus. Dia satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima segala tepuk tangan dan kemuliaan kita. Nah, bukan basa-basi saudara ya, bukan basa-basi. Sebuah perasaan yang sangat spesial untuk saya itu hari ini bisa berada di tempat ini. Kenapa saudara? Satu, karena gereja Gibeon itu merupakan gereja yang sangat dekat dengan hati kami. Ya, gereja Gibeon selama ini bukan hanya jadi panutan, tapi sudah jadi berkat yang sangat luar biasa
buat gereja kami di Bali. Dan in case saudara belum tahu, mungkin saya perlu kasih tahu saudara dan ingatkan kepada saudara, tahukah saudara bahwa Gibeon Church itu udah jadi berkat yang luar biasa buat banyak gereja di luar sana. Ya, coba senggol kanan kirinya bilang gini, kamu tuh udah jadi berkat loh buat banyak gereja di Indonesia. Ya, jadi kalau hari ini saya dapat sebuah kesempatan untuk kali ini saya melayani Anda sekalian, hopefully bisa jadi berkat buat saudara, ini adalah sebuah kehormatan dan kepercayaan yang luar biasa yang saya punya hari ini. Nah, hari ini izinkan saya untuk mengajak kita semua merenungkan sebuah tema yang saya beri judul Treasuring Christ. Nah, saya itu tadinya saudara ya, berusaha untuk menemukan bahasa Indonesia untuk judul khotbah saya hari ini. Tapi susah saudara ya. Nah, ini adalah salah satu sebabnya kenapa saya suka bahasa Inggris. Karena menurut saya bahasa Inggris itu bisa gini saudara. Hanya dengan satu kata bisa menjelaskan sebuah makna yang kompleks termasuk perasaan yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Oke, sebenarnya mirip kayak bahasa Surabaya saudara ya. Saya kasih tahu kenapa bahasa Inggris dan bahasa Surabaya itu adalah bahasa terbaik di dunia ini saudara ya. Contoh saudara, bahasa Surabaya. Pada waktu kita ini pengen menjelaskan sebuah rasa yang sedap, enak, nikmat, dan ada perasaan yang susah untuk menjelaskan dengan kata-kata perasaan tersebut. Orang Surabaya berkata, "Wena." Hanya dengan nambah satu huruf W di depan, itu bisa langsung menjelaskan sebuah kata enak yang tidak bisa dijelaskan dengan apa-apa, saudara ya. Misalnya saudara makan ayam goreng presiden. Enak sekali, sangat nikmat. Itu gak bisa menjelaskan perasaannya, saudara. Tapi kalau wena ditambahin wena pol. Nah, saudara akan mengerti maksud saya. Bisa ngerti saudara ya? Atau contoh lagi saudara. Saat saudara itu mengalami sebuah peristiwa itu yang benar-benar menyentuh hati saudara. Menusuk hati saudara. Misalnya khotbah itu begitu menampar hati saudara. Saudara akan menggunakan kata ini. Mak jelep. Nah, itu gak bisa dijelaskan dengan kata-kata lain saudara. Khotbah hari ini begitu menyentuh hati saya. Susah saudara. Perasaannya itu hanya bisa dijelaskan dengan kata mak jelep. Langsung orang Surabaya tahu, saya mengerti yang kamu rasakan. Nah, bahasa Inggris itu seperti itu, yaitu contoh kata ini. Treasure Christ. Saudara ngerti ya artinya kata treasuring something? Ya, treasuring something itu kurang lebih, kalau saya bisa pakai bahasa Indonesia, itu kurang lebih seperti ini. Mengasihi sesuatu, mencintai sesuatu, dan menghargai sesuatu, sampai sesuatu itu menjadi sesuatu yang berharga to the point of lebih daripada hal-hal lain di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kayak saya rubah judul khotbah saya hari ini pakai bahasa Indonesia, jadinya itu panjang seperti itu saudara ya. Nah, lebih enak pakai kata treasuring Christ. Mengasihi Kristus, menikmati Kristus, menilai Kristus, menghargai Kristus lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita. Nah ini saudara kita perlu pahami hari ini ya sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Ini kita harus pahami bahwa ini tuh bukan gimmick kekristenan. Bukan keren-kerenan judul khotbah saya. Atau bukan sentimentalisme kekristenan. Tapi kalau kita tahu saudara ini adalah hukum utama kekristenan. Semua iman dan ajaran itu punya sesuatu yang menjadi hukum utamanya, perintah utamanya. Nah kita sama-sama baca apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan di Matius 22 ayat 37-38. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38 lebih keras lagi, 1, 2, 3. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan inilah keunikan iman Kristen saudara. Hukum utama dari iman Kristen kalau saudara perhatikan baik-baik saudara ya. Bukan taatilah Tuhan. Bukan layanilah Tuhan. Bukan hanya sekedar berbaktilah kepada Tuhan. Tapi lebih dalam daripada itu kalau saudara perhatikan. Adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi dengan kata lain, goal dari semua yang kita lakukan di tempat ini, bukan kita akhirnya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, ke gereja lebih sering, berdoa lebih sering, baca Alkitab lebih sering, itu semua bagus. Tapi yang lebih dalam daripada itu adalah mengasihi Tuhan dengan segala keberadaan hati kita, pikiran kita, dan kekuatan kita. Nah, mengapa penting untuk memahami ini? Banyak hal tentunya, tapi hari ini saya akan ajak kita untuk
coba merenungkan 3 hal aja. Yang pertama saudara, memahami hal ini berarti kita mengerti bahwa landasan utama hubungan yang Allah inginkan dengan kita itu adalah kasih. Relasi, bukan transaksi, bukan obligasi. Itulah sebabnya kita nggak heran bagaimana Alkitab dalam menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu memakai banyak gambaran yang seperti saudara, Bapak dan anak. Sadarkah saudara hari ini saudara di tempat ini, status saudara yang nomor 1 itu bukan jemaat, bukan umat, bahkan bukan hamba Tuhan, bahkan bukan cuma sekedar murid Kristus, tapi yang lebih dalam daripada itu, saudara itu adalah anak-anaknya. Dan Tuhan itu adalah Bapa saudara. Alkitab juga menggunakan gambaran mempelai pria dan mempelai wanita. Bukan hanya sekedar raja dan umatnya, Tuhan dan jemaatnya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa tolak ukur relasi yang Tuhan inginkan antara kita dan dia adalah kasih. Coba pikirkan saudara, hubungan saudara dengan pasangan saudara. Kalau saudara hari ini datang dengan istri saudara atau suami saudara, apa sih yang paling kita inginkan dari kasih kita, pasangan kita? Tentu saja kita akan setuju bahwa setiap relasi itu mengharapkan kasih yang totalitas. Benar ya saudara ya? Dan itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Dan kasih yang total pasti ujung-ujungnya akan berbuahkan ketaatan, pelayanan, dan tentu saja segala perbuatan baik bagi Tuhan. Nah yang kedua, kalau kita mengasihi seseorang, kita tentu saja juga setuju bahwa kasih yang sejati itu ujung-ujungnya adalah kasih yang mengharapkan kebaikan dari pihak yang kita kasih. Kalau saudara punya anak, saudara pasti mengharapkan yang terbaik buat anak saudara, setuju? Kalau saudara punya istri atau suami, saudara pasti mengharapkan yang terbaik buat pasangan saudara. Nah, karena Allah adalah pribadi yang paling sempurna, dia adalah definisi dari kebaikan yang sempurna, maka bukanlah sesuatu yang abusive atau egois pada waktu Allah itu meminta kita untuk mengasihi dia secara total. Kenapa saudara? Karena hanya dengan mengasihi dia secara total, kita itu akan mengalami kebaikan secara total di dalam hidup kita. Karena tidak ada hal lain yang bisa lebih baik daripada Allah itu sendiri. Sehingga Allah menginginkan kepada kita bukan karena alasan yang egois, bukan karena alasan yang abusive, bahkan bukan karena alasan yang otoritatif, tapi karena kebaikan yang sempurna itu sendiri, baru akan kita nikmati secara penuh saat kita mengasihi Allah dengan sempurna. Dan alasan yang ketiga menurut saya ini adalah alasan yang paling dasar, ya. Alasan yang menurut saya kita semua harusnya secara logis sudah tahu hal ini adalah ini saudara. Karena hanya kasih seperti itulah yang seharusnya layak diterima oleh sebuah pribadi Allah yang begitu sempurna dan mulia. Tapi tentu saja hari ini kita sadar ya saudara ya, karena dosa, konsep treasuring Christ, konsep mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran dan perasaan kita, itu berasa lebih asing dan lebih abstrak dibandingkan kita itu terpesona dengan uang dan kekayaan. Lebih gampang buat kita bilang, I am presiden, wena, Paul, nikmat, mulia. Daripada kita tuh membayangkan sebuah konsep kita mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hati kita tuh dengan sepenuhnya. Setuju saudara? Kita lebih terpesona dengan liburan ke Jepang, sesuatu yang luar biasa. Tapi memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, itu terasa begitu asing dan abstrak. Nah itu yang hari ini kita akan renungkan sama-sama. Apa masalahnya dengan kita? Nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk kita melihat apa yang Paulus tulis dalam sebuah perikop di Filipi pasal yang ketiga. Paulus mengingatkan kepada kita ada sebuah bahaya. Ada sebuah racun dalam kekristenan yang membuat hati kita hari ini tidak bisa benar-benar secara penuh itu treasuring Christ. Kita nggak bisa mengasihi dan memuliakan Allah dengan sepenuhnya. Ada sebuah tendensi dan ada sebuah masalah di mana hati kita di dalam bahasa Paulus yang nanti kita akan lihat sama-sama lebih cenderung terpesona akan sampah dan kotoran daripada sebuah harta yang begitu indah dan mulia yang kita miliki di dalam Kristus. Nah apa itu? Nah kita akan sama-sama lihat di Filipi 3 ayat 2 sampai 11.
Saya akan bacakan buat saudara, saudara bisa mengikuti, membaca pribadi saudara masing-masing dengan seksama saudara ya. Filipi 3 ayat 2 sampai 11. Nah hari ini kita nggak akan belajar sesuatu yang baru. Saudara tidak akan belajar informasi teologis yang baru. Hari ini kita akan banyak melakukan reflektif. Ya senggol kanan kirinya bilang, yuk merenung yuk. Merenung, jangan mikirin makan siang dulu ya saudara ya. Kita merenung dulu, kita akan banyak reflektif hari ini. Filipi 3 ayat 2 sampai 11 saya akan bacakan bagi saudara. Demikianlah firman Tuhan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, perhatikan ini baik-baik saudara. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita berdoa sebentar ya saudara ya. Tuhan, hanya Engkau sendiri yang mampu menolong kami untuk bisa menerima, bisa mendengar, bisa mengerti, terlebih lagi menghidupi firman yang akan Kau sampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan Kau sendiri, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara hati kami, supaya apa yang kami dengar hari ini bukan hanya sampai di kepala kami, tapi benar-benar bisa berbicara kepada hati kami. Mengkalibrasi hati kami, menata ulang hati kami, membantu agar hati kami bisa kembali memuliakan Kristus, menikmati Kristus, meninggikan Kristus sebagaimana Kristus layak untuk terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih, bantu kami serahkan waktu, pikiran, pendengaran, perasaan kami. Biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Engkau yang pimpin. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Paulus memulai dengan sebuah peringatan bahaya yang keras, saudara ya. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah sebuah peringatan yang keras dan berbahaya? Karena Paulus tuh menggunakan kata-kata yang cukup kasar di sini, saudara ya. Yang pertama, Paulus tuh menggunakan kata-kata anjing-anjing untuk menggambarkan orang-orang itu yang membawa bahaya ini kepada kekristenan jemaat di Filipi. Nah, gak peduli konteks Yahudi, konteks Surabaya, konteks dulu, konteks sekarang, saudara ya. It's never nice to call someone dogs, saudara. Jadi kalau ada orang di luar sana yang bilang sama saudara, lucu ya kamu kayak pudel, jangan senang saudara ya. It's never nice. Untuk kita tuh memanggil orang, menyebut orang itu anjing, saudara ya. Tapi gak berhenti sampai di situ. Paulus tuh kemudian juga menyebut orang-orang ini sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Nah, bahasa aslinya tuh kakos. Itu artinya secara literal tuh kriminal. Atau bahasa Inggrisnya tuh evil doers. Nah, mungkin saudara akan berkata, Paulus lebay banget di sini ya. Kenapa Paulus tuh harus menggunakan kata-kata yang exaggerating seperti ini? Nah, ini karena saudara, apa yang dihadapi jemaat Filipi ini merupakan sebuah racun yang sangat berbahaya, yang sangat bisa merusak kekristenan mereka. Oke, bayangkan seperti saudara tuh lihat bungkus rokok. Siapa di tempat ini merokok, saudara? Wah, itu pertanyaan jebakan, saudara ya. Kalau saudara nggak konsen dengan khotbah, tiba-tiba refleks angkat, lupa di gereja gitu ya. Nggak ada, tentu saya di sini nggak ada ya. Di tempat saya di Bali masih banyak, saudara, oke? Nah, saudara pernah ya lihat bungkus rokok ya, saudara ya? Itu kan gambarnya serem banget, bener nggak? Paru-paru bolong gitu ya. Mulutnya kena kanker, mulut bibir tuh bisa sampai kayak bibirnya tuh bolong, segimana. Nah, mungkin saudara akan berpikir lebay banget sih.
Bungkus rokok itu dikasih gambar-gambar yang seperti itu. Nah, alasannya kenapa saudara? Dibungkus rokok itu harus dikasih gambar yang begitu menakutkan dan menyeramkan seperti itu. Ya karena pemerintah itu mau saudara itu tahu bahwa merokok itu benar-benar berbahaya dan bisa membunuh saudara. Nah itulah yang dilakukan Paulus di sini. Nah siapa orang-orang ini saudara? Siapa orang-orang ini yang dianggap Paulus itu membawa sebuah bahaya yang racun yang begitu berbahaya bagi kekristenan jemaat di Filipi. Nah petunjuknya itu adalah di title ketiga yang Paulus itu berikan kepada mereka. Yaitu penyunat-penyunat yang palsu. Nah kita langsung dapat clue-nya ya. Nah mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang mengaku sudah akhirnya bertobat dan percaya Injil. Namun mereka itu berusaha untuk melihat Injil dengan lensa keagamaan Yahudi mereka yang lama. Sehingga mereka itu berkata seperti ini, oke, Injil nice, kasih karunia Tuhan luar biasa, tapi tunggu dulu. Untuk benar-benar diselamatkan dan jadi orang Kristen, gak bisa cuma Injil doang. Engkau juga harus disunat. Engkau juga harus menaati peraturan-peraturan tertentu. Jadi bayangkan ya saudara ya, kalau tagline-nya Gibeon Church itu di luar itu bukan rumah orang sempurna, tetapi tagline-nya itu adalah harus disunat baru boleh masuk. Saudara bisa bayangkan saudara ya, itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi ini. Nah gini, first of all, secara umum dulu. Apa yang diperingatkan kepada kita lewat firman ini? Yang pertama saya secara umum dulu, bahwa kita tuh nggak bisa melihat lensa Injil itu dengan kacamata lama kita. Nggak bisa saudara. Contoh, Kristen tapi masih klinik. Saya nggak tahu di Surabaya ini banyak, kalau di Bali banyak. Suatu hari saya pernah ada tante-tante gitu ya, sudah umur datang kepada saya, dia bilang seperti ini. Kalau ngasih persembahan itu ya, Pastor Anthony, harus pakai uang yang baru dari bank. Oh, saya setuju tante. Untuk menghormati Tuhan ya. Iya, betul. Wah, harus uang yang terbaru di ATM itu kita bawa ke gereja. Lalu yang kedua nggak boleh pakai amplop sembarangan. Karena amplop yang di gereja itu ada beberapa yang kusut-kusut gitu ya saudara ya. Dia bilang harus amplop yang terbaik, yang licin. Oh setuju tante. Untuk menghormati Tuhan ya, setuju. Namun penutupnya seperti ini. Karena kalau kita pakai uang yang jelek dan amplop yang jelek, nanti Tuhan gak berkenan, kita dikutuk dan gak dapat berkat. Nah, bisa ngerti saudara maksud saya? Jadi kita tuh masih melihat lensa Injil, tapi tetap dengan kacamata klinik. Takut keadiasa. Sebelum keadiasa doa dulu. Oh bagus. Mendoakan supaya keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan pengharapan. Enggak sih, supaya kita enggak kena kutuk dan enggak ada roh-roh jahat yang menghindari kita. Nah bisa ngerti ya saudara ya. Jadi itu yang terjadi. Atau ngelihat kekristenan masih dengan world view dunia. Tradisi budaya, kebiasaan lama. Nah kita harus sadar enggak bisa saudara. Ini akan merusak iman kita. Matius 9 ayat 17, Tuhan Yesus sendiri yang berkata seperti ini. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Jadi nggak heran banyak orang Kristen mengaku percaya Injil, tapi kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak ngalamin kuasa Injil. Kenapa? Karena kita melihat lensa Injil masih dengan lensa lama kita. Gak boleh, itu akan merusak iman kita. Nah, tapi secara khusus, kalau itu tadi secara umum, secara khusus bahaya apa yang disoroti Paulus di sini dengan orang-orang yang Paulus disebut dengan anjing-anjing, penjahat-penjahat ini dan penyunat-penyunat palsu. Bahayanya ini saudara, bahaya yang diperingatkan dengan keras oleh Paulus di sini adalah melihat Injil dengan lensa agama. Sama-sama katakan dengan saya, agama itu berbahaya. Nah, bagaimana agama itu bisa berbahaya dalam kehidupan kita? Paulus tadi pakai sebuah kata seperti ini, saudara. Agama ini membuat kita tidak bermegah pada Kristus, dan membuat kita menaruh percaya kita pada hal-hal lahiriah. Apa maksudnya? Maksudnya gini saudara, agama ini menggoda hati kita untuk percaya bahwa setidaknya kita itu memiliki kontribusi atas keselamatan kita. Jadi mungkin secara teori kita ini setuju bahwa keselamatan itu anugerah, karya Kristus, tapi at least kita punya kontribusi lah.
Gak 100%, tapi at least ada 10-20% yang kita lakukan yang memberikan alasan hari ini Tuhan itu mengasihi kita dan menerima kita. Kita itu gak ada satupun di antara kita tuh yang suka menerima sesuatu yang benar-benar gratis, yang kita tuh sama sekali gak ada andil di dalamnya. Kita tidak suka versi Injil yang memberitahu kepada kita bahwa yang kita perlu lakukan hanya 100% percaya pada 100% karya Allah tanpa sumbangsih kita sama sekali. Kita gak suka itu, saudara. Itu membuat kita gelisah. Itu membuat kita gak tenang. Kita itu butuh sebuah alasan untuk meyakinkan hati kita bahwa Tuhan mengasihi aku, memberkati aku, menerima aku. Pasti karena ada sebuah alasan. Nah mungkin saudara akan berpikir seperti ini. Tapi itu kan bodoh banget. Jemaat Filipi ini kan bodoh banget. Bagaimana bisa menerima kasih karunia yang begitu gratis, begitu cuma-cuma, menerima Injil yang begitu hebat, tapi malah pengennya itu balik ke agama. Pengennya itu malah untuk membayar keselamatan tersebut. Bodoh banget. Nah tapi saudara percaya apa gak percaya? Hari ini yang akan kita renungkan sama-sama. Believe it or not, ini bukan hanya problem jemaat di Filipi. Tapi ini adalah problem kita semua. Perhatikan baik-baik ya saudara. Secara alami kita semua lebih suka agama dibandingkan Injil yang memberitakan kepada kita kasih karunia yang cuma-cuma. Secara alami kita tidak suka menerima sesuatu yang gratis dari Tuhan. Kita ingin untuk merasa berkontribusi atas keselamatan kita. Saya kasih sebuah tes saudara. Coba pikirkan ya. Anggap suatu hari saudara itu begitu lapar pengen makan siang. Tapi di saat itu juga saudara sadari. Yaitu saudara itu lupa bawa dompet saudara. Oke? Lagi lapar banget nih udah jam 2 siang. Ya, saudara begitu lapar muka saudara sudah pucat. Tapi saudara itu lupa bawa dompet. Lalu tiba-tiba saudara, datanglah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dengan hati yang penuh murah hati dan kebaikan. Bernama Herman Limbono saudara. Orangnya begitu baik serupa dengan Kristus. Ya. Dan Kobono ini ngelihat muka saudara yang pucat, lemes. Kobono bilang sama saudara, kamu lapar ya? Biasa kita kan. Karena kesombongan kita pertamanya bilang, enggak kok, aku oke-oke aja. Tiba-tiba saudara gak bisa sembunyikan lagi perut saudara kriuk. Hah, kamu lapar kan? Lalu saudara dengan segala kerendahan hati saudara bilang sama Om Kobono, iya kok aku ini sebenarnya lapar. Tapi aku lupa bawa dompet. Karena Kobono serupa dengan Kristus. Maka Kobono bilang sama saudara, ya udah karena kamu lapar nih. Hari ini aku bayarin nih 100.000 kamu beli makanan ya, kamu makan. Nah sekarang saya tanya sama saudara. Pada waktu saudara menerima uang itu dari Kobono, insting pertama apa yang langsung muncul di dalam pikiran saudara? Kalau saudara mau jujur sama saya ya, insting saya itu akan berkata seperti ini. Kobono, oke, tak terima ya, tapi jangan lupa ya, minggu depan gantian aku yang traktir. Benar gak saudara? Ingetin aku ya, kalau ketemu minggu depan di gereja jangan sampai lupa aku harus bayar balik. Gak enak kok, sungkan kok. Tapi sebenarnya saudara tahu apa yang ada di hati kita semua saudara? Kita ini adalah orang-orang yang terlalu sombong untuk menerima sesuatu yang gratis. Kita gak suka berhutang, kita tuh sukanya ngutangin orang saudara. Kita tuh sukanya tuh merasa bahwa kita tuh kalau menerima sesuatu, kita tuh menerimanya karena kita layak untuk menerimanya. We like to earn something. Nah inilah problem jemaat Filipi dan problem kita semua. Kita secara natural tidak suka menerima sesuatu yang cuma-cuma dari Tuhan. Kita suka untuk merasa berkontribusi dengan apa yang kita bisa nikmati hari ini. Kenapa? Saya kasih tahu kepada saudara kalau in case belum jelas tadi saudara. Satu, karena kita adalah makhluk yang secara natural sombong. Kita gak suka berutang. Kita semua terlalu sombong untuk itu. Kita semua ingin membuktikan diri bahwa kita layak. Demikian juga dengan Tuhan. Kita tidak suka untuk merasa berhutang kepada Tuhan. Kita lebih suka merasa bahwa Tuhan yang berhutang kepada kita. Lalu yang kedua, hal itu memberikan kepada kita kontrol. Karena kalau kita tidak punya kontribusi sama sekali kepada Tuhan, itu akhirnya kita memiliki sebuah Tuhan yang sama sekali tidak bisa kita kontrol, saudara. Tapi kita nggak suka itu. Kita suka Tuhan itu yang seperti ini. Kalau kita lakukan A, B, C, D,
maka Tuhan pasti akan lakukan A, B, C, D bagi kehidupan kita. Itu adalah sebuah versi iman yang jauh lebih aman dan menyenangkan buat kita semua. Saya kasih sebuah tes lagi kalau saudara masih nggak percaya sama saudara. Enggak, aku nggak percaya sama kamu. Saya kasih sebuah bukti lagi saudara ya. Mungkin di sini jarang tapi di Bali banyak saudara ya. Saya kalau di Bali saudara ya, belum pernah ketemu orang yang teriak gini sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku mengalami ini semua? Kenapa engkau lakukan ini semua? Why all this? Pada waktu keadaan itu baik. Kalau di Bali, semua orang itu teriak sama Tuhan, kenapa Tuhan kau melakukan ini? Kenapa seperti ini? Pada waktu mereka itu mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan mereka. Tetapi pada waktu berkat itu melimpah, promosi itu datang, Tuhan ngasih terobosan yang luar biasa. Belum pernah saya di Bali itu ketemu orang yang menerima berkat itu langsung teriak sama Tuhan. Kenapa aku menerima semua berkat ini? Kenapa engkau mempercayakan semua harta ini buat aku? Kenapa Tuhan? Ini tidak adil. Saya belum pernah ketemu seperti itu. Saudara pernah ketemu di Surabaya? Nanti kasih tahu saya orangnya siapa saudara ya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi di sini? Kenapa kita seperti itu? Karena kita merasa pada waktu hal-hal jelek itu terjadi dalam kehidupan kita. Hati kita yang paling dalam merasa seperti ini. Aku tidak layak menerima semuanya itu. Sebaliknya pada waktu berkat itu datang, kelimpahan itu datang, promosi itu datang. Kita nggak teriak kenapa sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara tahu sebabnya. Karena di dalam hati lubuk kita yang paling dalam, kita merasa kita layak menerima semua itu. Sudah seharusnya Tuhan memberikan semua ini kepadaku. Nah sehingga itulah bahayanya agama. Problemnya jemaat Filipi dulu dan problemnya jemaat Rock Riverside dan problemnya jemaat Gibeon Church hari ini. Kita semua hari ini adalah ini saudara. We don't want to have God. We all want to be God. Inilah problem kita semua. Nah ini yang membuat kita sangat sulit untuk bisa menerima Injil secara natural. Sehingga kita perlu terus untuk mengkalibrasi Injil itu. Kenapa saudara? Karena Injil itu memberikan kepada kita seorang pribadi Tuhan yang fully sovereign and at the same time fully hopeless man. Inilah sebabnya we like religion better. Nah sehingga refleksi yang pertama saudara ya. Kita harus ingat, jemaat Gibeon Church saya yakin pasti sudah sering mendengar ini, pasti sudah sering diajar ini. Bahwa musuh dan bahaya Injil yang utama, yang menurut saya itu lebih berbahaya buat orang-orang di gereja. Itu bukan hanya hal-hal buruk, perbuatan-perbuatan buruk, imoralitas. Kalau di Bali masih banyak saudara ya, yang pergi ke tempat-tempat yang harusnya nggak pergi, ngerokok, minuman keras kayak gitu ya. Kalau di Surabaya saya lihat sih kayaknya dari wajah-wajahnya nggak ada saudara ya. Tapi kita harus sadar. Ada sebuah racun yang lebih berbahaya daripada itu. Karena racun ini tuh kelihatannya baik. Karena racun ini tuh gak kelihatan seperti racun. Yaitu agama. Musuh dan bahaya Injil bukan hanya dosa dalam tanda kutip atau hal buruk. Namun yang lebih berbahaya adalah legalisme atau mindset agama. Kenapa saudara? Karena at the end of the day, agama ini tidak akan membawa kita treasuring Christ. Agama ini hanya akan membawa kita treasuring ourselves. Tidak akan bisa membuat kita memandang Tuhan itu indah. Kita hanya akan memandang Tuhan itu sebagai sesuatu yang berguna di dalam kehidupan kita. Sehingga saya tutup bagian pertama ini dengan refleksi. Apakah kekristenan kita hari ini sudah sepenuhnya bersandar pada Injil, kasih karunia Allah, atau kita masih menggunakan lensa agama di dalam pendekatan kita kepada Tuhan? Coba renungkan baik-baik hubungan kita dengan Tuhan. Apakah relasi? Atau transaksi? Apakah kasih atau obligasi? Apakah sukacita atau kewajiban dan peraturan? Nah lalu saudara yang kedua, ini melangkah lebih dalam lagi ya saudara. Mari kita ambil selangkah lebih dalam, katakan kepada kanan kirinya, lebih dalam. Apa problem sebenarnya di sini? Yang menurut Paulus itu dibungkus dengan keagamaan tadi. Ada sebuah problem hati yang lebih dalam, di mana problem hati ini saudara, ini kayak ada sebuah disorder, ada sebuah masalah di dalam hal kita itu bermegah dan di dalam hal kita itu menaruh percaya kepada sesuatu. Ya Paulus berkata seperti ini, di ayat ketiga sampai ke-6.
Ada sebuah masalah hati yang lebih dalam yang sedang disoroti Paulus di sini. Paulus berkata demikian, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah, kata bermegah di situ kaukomai, dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun juga aku ada alasan untuk menaruh percaya, kata menaruh percaya di situ yang dipakai adalah pepoithesis. Itu dua kata itu saudara ya. Artinya adalah gini, bermegah, kaukomai, itu glory, to glory in something, atau to boast in something. Dan kata menaruh percaya itu, kata pepoithesis itu bahasa Inggrisnya menerjemahkan dengan baik sekali menurut saya, yaitu kata confidence. Hal-hal itu yang membuat saudara itu merasa confidence. Nah, sebuah analogi sederhana yang akan membantu kita untuk mengerti apa maksudnya. To glory and boast in something other than Christ, and to put our confidence, to build our confidence in something. Itu analoginya seperti ini saudara. Pikirkan tentang sebuah CV atau resume. Bagaimana caranya kita tuh menjadi confident tentang di dalam diri kita bahwa kita akan diterima dan diakui. Coba pikirkan tentang CV dan resume. Saya tanya sama saudara, siapa di sini pernah punya pengalaman melamar pekerjaan di dalam sebuah perusahaan, saudara? Wah, nggak banyak ya, di sini lebih banyak bos ya. Nggak ada, saya nggak pernah ngalamin itu. Lebih banyak orang yang melamar pekerjaan kepada saya. Oke, saudara ya. Tapi anggap seperti ini. Bayangkan saudara, suatu hari itu mau mencoba melamar pekerjaan ke dalam sebuah perusahaan itu yang saudara itu benar-benar dambakan dan impikan. Saudara benar-benar pengen masuk ke dalam perusahaan itu. Bayangkan apa yang akan saudara lakukan, saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Kalau generasi Z sekarang, saudara ya, maka jawabannya saudara akan langsung tanya kepada ChatGPT. Benar nggak saudara? Saudara akan langsung tanya kepada ChatGPT, how to build my perfect resume. Setuju? Nah, ini yang saya lakukan kemarin, saudara ya. Saya coba untuk tanya kepada ChatGPT, gimana caranya saya itu bisa membangun sebuah resume yang sempurna. Lalu ChatGPT berkata, buatlah sebuah resume yang panjang dan masukkan segala kelebihan dan keunggulan tentang dirimu yang akhirnya membuat Anda itu stand out, nah itu kata kuncinya ya, dari partisipan-partisipan lain, applicants lain, sehingga HRD yang akan meng-hire saudara itu matanya itu benar-benar tertuju kepada saudara. Nah lalu yang muncul itu salah satu contohnya, itu adalah resume yang di sebelah kanan itu saudara. Saya nggak tahu, kalau saudara seorang HRM, kena resume seperti itu saudara impress atau saudara langsung buang saudara ya. Karena saya lihat itu terlalu panjang sekali saudara ya. Nah tapi pikirkan saudara. Pada waktu saudara itu berusaha masuk kepada sebuah perusahaan yang saudara itu dambakan. Dan saudara itu pengen benar-benar ingin diterima di situ. Maka saudara itu akan mulai membangun sebuah CV dan resume. Dan saudara itu akan mulai masukkan segala hal-hal yang baik tentang diri saudara. Saya yakin gak ada satu orang pun yang memasukkan kelemahannya dan kejelekannya ke dalam CV resume. Malah kalau bisa semua dimasukin. Termasuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting. Contoh, small group leader di Gibeon Church gitu. Kadang apa korelasinya dengan pekerjaan itu ya saudara ya. Wah ini memberikan kepada saya skill organisasi dan mengatur orang-orang sulit. Wah gitu misalnya. Jadi usher gitu ya. Atau membantu mertua saya merintis usahanya yang sekarang sukses sejak tahun 1965 gitu misalnya saudara ya. Apapun. Tapi intinya CV dan resume itu adalah kita masukkan ke dalam hal-hal yang kita bisa banggakan. Dan dengan hal-hal itu kita bisa yakin 100% bahwa kita ini adalah manusia yang baik, yang benar, dan layak diterima. Nah pertanyaannya lagi nih saudara. Kita semua ini, saudara setuju dengan saya hari ini ya. Kita semua ini setiap hari bawa CV dan resume. Setiap kita itu punya CV dan resume kita masing-masing. Nah pertanyaannya adalah hari ini adalah gini. How you build your confidence? How do you build your CV and resume? Nah Paulus tadi saudara memiliki sebuah CV resume itu yang sangat impresif. Dan mungkin hal-hal ini yang Paulus itu alami mungkin gak relate dengan kehidupan kita sekarang. Saudara mungkin akan berkata, disunat pada hari ke-8, orang Ibrani asli, suku Benyamin. Nah, apa hubungannya itu? Saya gak tertarik dengan hal-hal seperti itu ya. Kenapa saudara? Gini, kita harus tahu bahwa pada zamannya Paulus, resume keagamaan itu bukan hanya sesuatu yang membuat kita tuh confidence di hadapan Tuhan.
Tapi resume keagamaan itu juga sesuatu yang membuat kita itu confidence kepada diri kita sendiri dan di hadapan manusia. Di zaman Paulus, resume agama itu memberikan kepada kita status sosial yang tinggi. Pengakuan, kuasa, memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita ini adalah orang. Kita ini orang yang baik, benar, berhasil. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? How do we build our confidence? Nah, mungkin CV dan resume yang kita banggakan hari ini tidak berbunyi seperti resumenya Paulus. Tapi kurang lebih menurut saya bunyinya itu adalah seperti ini. Orang Kristen baik-baik sejak lahir. Aku gak pernah aneh-aneh, aku gak pernah nakal. Gak kayak si itu, gak kayak Pastor Dave itu dulunya nakal pasti. Pengkhotbah yang luar biasa dipakai Tuhan dan disukai jemaat. Kalau aku yang khotbah, YouTube view-nya itu lebih tinggi daripada Pastor Eric Lius. Likes-nya lebih banyak, tapi masih kalah sama Pastor Michael Christian. Gembala gereja dengan jemaat minimum 500 orang. Saya nggak tahu dengan saudara, saudara tahu nggak kalau di dunia kependetaan, saudara, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada waktu pertama kali ketemu adalah jemaatmu piro? Dan peraturan umum yang tidak tertulis itu adalah gini, kalau jemaat di bawah 500 kita langsung ganti topik yang lain, saudara ya. Hanya disebutkan pada waktu jemaatnya itu 500 ke atas. Atau mungkin terdengar seperti ini, seorang papa atau mama yang dikagumi oleh keluargaku. Yang penting anak-anakku sayang aku, maka aku adalah orang yang berguna. Atau sebaliknya, seorang anak yang membanggakan orang tua. Mimpiku itu cuma satu, pastor, aku gak minta yang aneh-aneh, aku cuma pengen nyenengin papa mamaku. Sampai aku dengar papa mamaku bilang bangga sama aku, itu aku udah merasa aku jadi orang yang berhasil. Atau mungkin seorang pemimpin yang disukai dan dihormati. Uang rekening di bank di atas 100 juta, baru hidupku tuh aman, aku adalah orang yang berhasil di dalam hidup ini. Karir yang sukses dan membanggakan, jabatan tinggi di perusahaan, diterima dan diakui dalam kelompok tertentu. Contoh dalam kasus saya mungkin, itulah sebabnya Anthony Pribudi bergabung dengan City to City Indonesia. Karena sekarang dia satu geng dengan Pastor Michael Christian, Pastor Dave Hatoguan, Pastor Nathan. Jadi akhirnya sekarang masuk di dalam kelompok pendeta-pendeta terkenal. Saya nggak tahu. Kalau di dalam saudara mungkin komunitas padel, I don't know, di Bali banyak. Apa yang membuat saudara itu berkata kepada hati saudara, sekarang kamu berhasil, sekarang kamu layak, sekarang kamu dianggap orang. Loh, mungkin saudara akan tanya sama saya, bukankah hal-hal itu baik? Masa nggak boleh? Sama dengan Paulus, saudara. Sebenarnya nggak ada yang masalah dengan disunat pada hari ke-8. Menjadi orang Ibrani asli, suku Benyamin. Tapi pertanyaan yang sebenarnya yang harus kita jawab adalah ini. Apakah hal-hal tersebut yang membuat Anda merasa confident di dalam hidup ini? Apakah itu yang selama ini membentuk identitas saudara dan membuat saudara itu signifikan dan berarti di dalam hidup ini? Apakah hal-hal itu yang membuat saudara itu merasa diterima dan dikasihi oleh Tuhan dan orang lain? Dan saudara tahu kata kaukomai tadi ya, boast in, kaukomai tadi. Kalau saudara itu mundur ke perjanjian lama, kata yang digunakan untuk menggantikan, yang akhirnya di perjanjian baru itu dipakai untuk kata tersebut. Itu adalah kata halelu dalam bahasa Ibraninya. Terdengar familiar saudara? Kalau haleluya artinya apa saudara? Praise God. Ya-nya itu God. Haleluya itu praise. Apa maksudnya? Maksudnya adalah gini saudara. Lewat CV dan resume yang kita bangun ini, setiap kita di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita tuh pengen melihat orang itu melakukan ini sama kita. Well done. Kamu orang, kamu sungguh. Ciami. Atau bayangkan perasaan ada orang yang nepuk bahu saudara dan bilang, wah, you made it in life. Kamu itu orang. CV dan resume yang kita bangun untuk memberikan kepada kita sebuah inner praise di dalam jiwa kita yang paling dalam yang kita rindukan untuk dengar. Nah, perhatikan bagaimana Paulus berikutnya di ayat berikutnya. Itu memberikan kepada kita sebuah gambaran analogi seperti sebuah timbangan atau skill.
Paulus berkata seperti ini dari ayat ke-7 sampai ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa yang dahulu? CV resume tadi. CV resumenya Paulus, dan hari ini coba renungkan semua CV dan resume saudara. Yang selama ini kita anggap ini sebagai keuntungan. Karena dengan hal-hal ini orang tepuk tangan dan orang ngacungin jempol. Dan Tuhan pun di dalam lubuk hati kita yang paling dalam menepuk pundak kita dan berkata kepada kita, engkau layak dikasihi dan diterima karena CV dan resume ini. Tapi perhatikan Paulus berkata seperti ini. Dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Perhatikan baik-baik saudara ya. Perhatikan baik-baik. Ini penting. Bisa jadi ini poin paling penting hari ini. Sebuah prinsip yang Paulus sedang ajarkan kepada kita di sini adalah ini, saudara. Saudara harus tahu bahwa hati kita ini seperti timbangan. Oke? Kalau kita mau sisi yang satu menjadi lebih berat, maka harus ada yang kita singkirkan dari sisi yang satunya lagi. Kalau saudara mau Kristus menjadi lebih besar dan mulia di dalam hati kita, maka harus ada hal-hal yang menjadi semakin kecil dan usang di dalam hati kita. Perhatikan baik-baik, bukan berarti keluarga saudara, anak saudara, istri saudara, pekerjaan saudara itu jadi sampah, gak ada artinya. Bukan itu saudara ya, bukan saudara pulang dari tempat ini saudara berkata sama bos saudara, kamu sampah gitu ya. Gak ada artinya. Atau saudara bilang sama anak-anak saudara, kamu sampah. Tidak. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Dibandingkan dengan kemuliaan Kristus di dalam hati kita, hal-hal itu menjadi semakin worthless dan usang. Kalau kita mau Kristus menjadi yang paling berharga di dalam hati kita, maka harus ada hal-hal di sisi lain hati kita yang menjadi semakin kotor dan tidak berarti. Atau dengan kata lain seperti ini, pertumbuhan rohani bukan diukur dari seberapa banyak yang kita bisa dapatkan dari Tuhan, melainkan dari seberapa banyak yang kita rela lepaskan untuk Kristus menjadi semakin mulia di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita harus paham satu prinsip ini. If we really want to get Christ and treasure Christ, a change of currency, perubahan nilai itu harus terjadi di dalam hati kita. Satu hal harus menjadi worthless supaya hal yang satu menjadi precious. Hal-hal lain harus menjadi usang dan tidak berharga supaya Kristus menjadi semakin mulia dan berharga di dalam hati kita. Dan hari ini kita harus tahu bahwa hal-hal yang tidak berharga ini bukan hanya berkata tentang hal-hal yang jelek, tapi seringkali hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, yang kita banggakan dan kita percaya, saudara. Nah, hal yang serupa, mundur ke perjanjian lama, Nabi Yeremia pernah memperingatkan sesuatu yang serupa dengan apa yang Paulus itu peringatkan kepada kita. Nabi Yeremia berkata seperti ini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah. Boleh jadi bermegah saudara, boleh. Kalau saudara mau bermegah, boleh. Tapi make sure bermegah karena satu hal ini. Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Seakan-akan saudara ya, seakan-akan. Sama seperti apa yang Rasul Paulus ajarkan. Seakan-akan Nabi Yeremia itu ingin berkata kepada kita semua hari ini. Saudara tahu yang menghalangi kita untuk benar-benar bisa melihat pengenalan akan Allah itu sebagai sesuatu yang mulia, saudara. Bukan hal-hal buruk. Melainkan kepintaran kita, kekuatan kita, dan kekayaan kita. Pada waktu kita bermegah akan hal-hal tersebut lebih daripada Tuhan, itu membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan daripada pengenalan akan Allah itu sendiri. Kita mulai percaya bahwa hal-hal tersebut bisa memberikan kemuliaan yang lebih bagi kita
dibandingkan Tuhan sendiri. Dan saat kita bermegah pada hal-hal tersebut, maka Allah menjadi tidak berharga di dalam hati kita. Kalau tadi Paulus, ini Yeremia, saya suka sekali Timothy Keller. Dengan brilian merangkum apa yang Paulus dan Yeremia katakan secara brilian di dalam bukunya di Prodigal God, saudara. Rasul Paulus berkata seperti ini, untuk benar-benar menjadi orang Kristen, kita tidak hanya harus bertobat dari segala hal yang buruk kita lakukan, namun juga dari alasan kita yang keliru, perhatikan baik-baik, di dalam hal-hal yang baik. Kita harus belajar untuk bertobat dari dosa yang mendasari semua dosa. Ya, ini keinginan untuk kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sendiri. Hanya ketika kita mulai menyadari hal ini sebagai masalah kita yang paling mendasar, barulah kita mulai berada di ujung pengenalan kita akan Injil. Dan kita mulai menjadi seorang Kristen. Nah, saya akan tutup dengan 2 poin terakhir. Yang pertama, saya kasih judul, inilah sebabnya, saudara. Kita tahu bahwa dosa itu bukan hanya sebuah masalah perbuatan. Dosa itu bukan hanya masalah error perilaku. Tapi hari ini saya ajak saudara untuk saudara berpikir dan merenungi ya. Tapi dosa itu pada esensinya adalah sebuah pertukaran yang bodoh. Kenapa kok pakai kata bodoh? Karena hal ini benar-benar bodoh, saudara. Perhatikan baik-baik, Paulus itu berkata, yang dahulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi. Dan semuanya itu kuanggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kata rugi di situ yang dipakai Paulus itu adalah kata zemia. Itu bayangkan gini, saudara ya. Saudara itu punya barang-barang di rumah saudara yang sudah rongsokan, yang sudah sampah, yang sudah gak pernah kepake, yang sudah usang atau bahasa accountingnya itu sudah depresiasi. Tapi saudara itu gak mau buang, saudara itu tetap simpan. Padahal barang itu malah bikin rumah saudara itu berantakan. Saudara bisa ngerti maksud saya? Barang rongsokan yang gak ada nilainya yang harusnya itu jadi sampah dibuang, tapi kita tuh malah simpan. Nah, lalu kata sampah di situ, kata yang dipakai adalah skubala. Itu maaf ya saudara ya, maaf. Kata literalnya artinya itu adalah tai atau kotoran anjing. Nah, sehingga yang dimaksud Paulus di sini itu adalah gini, pertukaran yang bodoh karena seringkali yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah gini, kita menukar harta yang sejati yang mulia dengan hal-hal yang sampah dan bobrok tidak ada artinya. Nah, kalau hari ini kita boleh refleksi, saya pengen ajak saudara refleksi dengan jujur. Di dalam hati kita masing-masing refleksi hari ini. Apakah hati kita hari ini benar-benar treasure Christ? Apakah hati kita ini benar-benar memuliakan, menikmati, mengagungkan Kristus lebih tinggi daripada yang lain? Dan kalau saudara mau renungkan dengan jujur dan jawabannya adalah tidak. Enggak ya, kalau aku mau akui dengan jujur, enggak. Masih banyak hal-hal yang memikat, mempesona hatiku lebih daripada Kristus. Saudara tahu apa yang sebenarnya terjadi? Yang Paulus itu bahasakan di sini. Kita sedang menukar Kristus yang merupakan harta yang mulia itu dengan sampah dan kotoran. Sampah dan kotoran yang sama sekali gak bisa menyelamatkan hidup kita. Gak bisa memberikan nilai dan identitas kepada hidup kita. Dan kita membuang Kristus, satu-satunya harta yang paling mulia yang kita punya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dan memberikan nilai dan identitas di dalam hidup kita. Jadi problem jemaat di Filipi, problem saudara dan saya hari ini sama seperti Esau yang menukar berkat Allah dengan semangkuk sup kacang merah. Sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus demi penerimaan dan pengakuan manusia. Sama seperti Yudas yang menukar Yesus dengan segenggam keping perak. Itulah yang kita lakukan waktu kita menukar Yesus dengan segala CV dan resume yang kita bangun di dalam kehidupan ini. Sehingga akhirnya Paulus menyadari, Yeremia menyadari bahwa itulah kebodohan manusia. Itulah kebodohan dosa. Kita menukar Kristus dengan barang rongsokan yang gak ada nilainya. Sehingga saudara, disinilah gospel connectionnya. Kita harus menyadari di saat kita seringkali melakukan sebuah pertukaran yang bodoh, ada sebuah pertukaran yang mencengangkan yang terjadi.
Kalau kita kembali ke Yeremia 9 tadi ya saudara ya. Kali ini saya ajak saudara untuk fokus kepada ayat yang 24. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ini saudara. Kenapa sih kita itu cenderung bermegah di dalam kepintaran kita, kekuatan kita, kekayaan kita? Kenapa? Karena sebenarnya kita percaya hal tersebut itu bisa memberikan kepada kita kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Atau ultimately kita percaya hal itu bisa membuat Tuhan itu suka sama kita. Saya nggak tahu ya saudara ya, saya merasa hari ini ada beberapa di antara saudara yang perlu dengar. Bahwa Tuhan itu bukan hanya love you, but He also likes you. Kita ini merasa kepintaran, kekuatan, kekayaan kita itu bisa membuat kita tuh lebih dikasihi. Lebih diperlakukan dengan adil, betul nggak saudara? Kalau aku punya kekayaan ini, kalau aku punya bisnis ini, kalau aku punya kepintaran ini, orang-orang akan memperlakukan aku dengan lebih adil. Kita percaya kepintaran kita, kekayaan kita, kekuatan kita itu bisa lebih membenarkan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sehingga kita tuh lupa saudara akan satu-satunya alasan yang justru sudah memberikan itu semua bagi kita. Nah sekarang pikir dengan logis saudara ya, pikir dengan logis. Apakah benar-benar kepintaran, kekayaan, kekuatan kita itu benar-benar bisa memberikan kepada kita kasih, keadilan, kebenaran di bumi ini? Kalau kita mau jujur, jawabannya adalah tidak. Kalau saudara percaya akan hal itu, saudara akan sadar the world will treat you poorly and unfairly. Kekayaan gak akan bisa membuat saudara diperlakukan dengan lebih adil. Kepintaran tidak akan membuat saudara lebih dikasihi di dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Kekuatan saudara tidak akan bisa membenarkan saudara di bumi yang sudah rusak sama dosa ini. Banyak orang diperlakukan dengan tidak adil. Banyak orang benar diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Dan kalau kita mau lebih logis dan lebih jujur lagi saudara, bayangkan, perhatikan baik-baik saudara. Kalau Tuhan mau benar-benar menunjukkan keadilan dan kebenarannya di bumi ini, saudara jawab dengan jujur ya. Bisakah semua CV dan resume kita itu menyelamatkan kita? No. Kalau Tuhan mau benar-benar menunjukkan keadilan dan kebenarannya di bumi ini, tidak ada satupun CV dan resume yang kita banggakan itu yang bisa menyelamatkan kita. Saudara mau jadi CEO perusahaan, bisnis saudara mau 50, 100, saudara mau jadi orang paling hebat di Gibeon Church. Kalau Tuhan benar-benar menunjukkan kebenaran dan keadilannya, tidak ada satupun yang kita banggakan itu bisa menyelamatkan kita. Sehingga satu-satunya alasan yang Nabi Yeremia itu akhirnya berkata, kalau kita ini boleh bermegah, harusnya kita bermegah itu akan satu hal ini. Yaitu kalau ada satu alasan manusia berdosa seperti saudara dan saya bisa menikmati keadilan dan kebenaran Tuhan. Alasannya harus ada yang pertama itu saudara. Yaitu harus ada kasih setia Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan itu menunjukkan kasih setia yang bisa akhirnya orang-orang berdosa seperti saudara dan saya menikmati keadilan dan kebenaran yang sejati. Harus ada kasih setia yang begitu mahal. Harus ada sebuah kasih setia yang tidak masuk akal, yang membuat manusia berdosa seperti saya bisa menikmati keadilan dan kebenaran. Dan bukan hanya itu saudara. Kasih setia ini juga yang bisa membuat Allah bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya mengampuni kita, tapi menyukai saudara dan saya. Memberikan inner praise, jawaban yang paling dalam yang jiwa kita itu inginkan. Bukan tepukan manusia, bukan tepukan tangan manusia, bukan pujian manusia. Tapi Allah sendiri yang menepuk pundak saudara dan berkata, I like you. Dan kasih setia itu apa? Jawabannya seakan-akan Paulus itu mengerti apa yang Yeremia ini katakan. Dan dia menulis ini, satu pasal sebelum dari Filipi 3 yang tadi dia sudah baca itu. Yaitu di pasal yang kedua. Jadi kita sadar bahwa apa yang Paulus itu rasakan di Filipi 3 yang membuat dia bisa menganggap semuanya itu sampah, kerugian untuk aku memperoleh satu hal yang mulia ini.
Dia sadar bahwa telah terjadi pertukaran yang mencengangkan terlebih dahulu. Di saat kita semua manusia melakukan pertukaran yang bodoh. Apa itu saudara? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu, Gibeon Church, dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau tadi panggilan untuk kita semua adalah menukar sampah dan kotoran untuk memperoleh harta yang mulia, saudara. Di sini terjadi sesuatu yang kebalik, saudara. Kalau Yesus menukar segala kemuliaan yang dia punya, merelakan segala kemuliaan yang dia punya, tapi yang dia dapatkan itu bukan harta yang mulia, hebat, dan berharga. Tapi justru dia menukar kemuliaannya untuk mendapatkan kotoran dan sampah, yaitu manusia-manusia berdosa yang sudah rusak karena dosanya, yaitu saudara dan saya. Dan hanya karena alasan ini, sampah dan kotoran seperti saudara dan saya hari ini bisa menjadi anak-anaknya yang berharga, mulia, disukai, menikmati kasih setia, keadilan, dan kebenaran yang sejati, yang dunia tidak bisa berikan, tetapi Allah berikan ke dalam hidup saudara. Dan kalau ini benar yang kita percaya hari ini, dan ini benar yang kita terima hari ini, saudara, maka responnya, saudara ya, responnya adalah yang 9-11. Bahwa kalau kita benar-benar menangkap inilah yang kita nikmati dan kita punya di dalam Injil, maka seharusnya inilah respon hati kita kepada Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Resume di atas segala resume. Kebanggaan di atas segala kebanggaan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dengan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Biarlah hari ini, inilah Kristus di hati setiap kita. Yang paling tinggi di atas segala nama, yang paling mulia, lebih daripada hal-hal yang lain. Inilah saudara yang Martin Luther pernah katakan, saudara ya. Saya tutup dengan ini, Inilah suatu hari yang Martin Luther pernah katakan, saudara. This is the mystery. Saudara semakin ngerti Injil, Injil tuh gak semakin predictable, tapi semakin misteri ya saudara ya. Dan inilah misteri Injil saudara, yang dinikmati oleh orang-orang berdosa seperti kita. Di mana terjadi sebuah pertukaran yang mencengangkan. Dosa kita, yang seharusnya kotoran dan sampah itu ada pada kita, menjadi milik Kristus. Supaya apa yang mulia di dalam Kristus, kebenarannya, kasihnya, keadilannya, itu bisa menjadi milik kita di dalam dia. Dia mengosongkan dirinya dari segala kebenarannya dan kemuliaannya untuk mengenakannya itu kepada kita. Sehingga apa yang menjadi kejahatan pada diri kita, itu kita taruh kepada dia. Dan dia bisa memberikan kebenaran itu dan membebaskan kita dari kejahatan kita. Dari diri kita. Sehingga saya tutup dengan ini supaya lebih Gibeon saudara ya, supaya lebih Gibeon. Saya harus tutup dengan implikasi Injil. Ya, ini adalah trik supaya saya diundang lagi ke tempat ini, saudara ya. Kalau saya boleh tutup dengan implikasi Injil, 3 hal. Yang pertama, pertumbuhan rohani itu tidak diukur dari berapa banyak yang kita dapatkan, melainkan berapa banyak yang kita rela lepaskan di dalam hati kita, supaya kita bisa mengenal dan memperoleh Kristus sebagai yang paling mulia di dalam hati kita. Pertobatan bukan hanya berbicara tentang perubahan perilaku, namun pertobatan yang utama berbicara tentang perubahan obsesi hati. Kedewasaan rohani adalah saat kita memandang segala situasi kehidupan, termasuk penderitaan sekalipun, saudara. Kalau itu merupakan sebuah perjalanan untuk mengenal, menikmati, menjadi serupa dengan Kristus, maka itu adalah perjalanan yang worth it buat kita semua. Mari kita renungkan ini semua dan biarlah Injil berbicara, mengkalibrasi hati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu.
Hamba-Mu terbatas, penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Kita semua terbatas, tapi Engkau yang tidak terbatas. Oleh sebab itu kami mohon untuk Kau melakukan hal-hal yang tidak terbatas di dalam hati setiap kami. Menyempurnakan firman yang sudah kami dengar. Supaya firman yang sudah kami dengar ini tidak hanya berhenti sampai kepala kami. Tapi benar-benar bisa menjadi sesuatu yang Kau kerjakan di dalam hati setiap kami. Kami rindu untuk kami bisa melihat Kristus, kemuliaan Kristus, keindahan Kristus. Itu semakin besar di dalam hati setiap kami. Dan kalau Kristus besar di dalam hati setiap kami, maka Kristus akan menjadi besar dalam kehidupan kami. Dan kalau Kristus menjadi besar dalam kehidupan kami percaya Kristus akan menjadi besar bagi kota kami, negara kami, tempat dimanapun kami Engkau tempatkan di tempat ini. Kami rindu untuk melihat kemuliaan keindahan Kristus semakin nyata di tengah-tengah Gibeon Church. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih aplaus untuk Pastor Anthony. Thank you so much. Ya, yeah, we are so blessed. Berapa banyak dari saudara yang diberkati pada hari ini? Puji Tuhan. Saudara, kita kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Dan biarlah hati kita, tangan kita boleh tertuju kepada Allah, sumber damai sejahtera dan berkat yang sejati di dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati kita dan tangan kita kepada Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan iman kita, menyertai kita, menopang kita di saat lemah, menuntun kita di tengah ketidakpastian hidup, serta memampukan kita untuk hidup bukan bagi diri sendiri, melainkan bagi Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Pulanglah, pergilah dengan damai dan hiduplah dalam kasih satu dengan yang lain. Karena Dia yang memanggilmu setia, Dia juga yang akan meneguhkan setiap janjinya bagi kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang menerima sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita.